Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Al-Hijrah ya, Al-Hijrah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan iman, keistiqomahan dalam berjuang di jalan Allah, termasuk ya mengadakan taklim atau duduk di majelis ilmu mendengarkan kajian-kajian agama ya Bu. Karena ya apalah artinya kalau kita hidup kalau tidak punya tuntunan hidup kita itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tentunya Al-Quran dan Sunnah ini ya harus dipelajari gitu. Jadi ibu-ibu itu termasuk beruntung. Kenapa? Ibu-ibu yang mungkin jalan-jalan sore-sore itu kan lebih menyenangkan ya secara nafsu ya Bu. Tapi ibu-ibu lebih rela duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu agama. Beruntung Bu, kenapa? Karena Nabi sendiri menyampaikan di dalam hadis yang sahih, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini ya Bu. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak bisa jalan di ruang ICU karena penyakit kanker stadium 4 ya. Mereka yang nggak bisa kemana-mana, makanya ibu-ibu bersyukur dikasih kesehatan, dikasih kekuatan iman, dikasih rasa semangat untuk terus menuntut ilmu agama. Itu adalah sebuah kenikmatan Bu ya. Betapa banyak orang nggak mendapatkan kesempatan itu, lebih memilih jalan-jalan yang batil, walaupun memang memberikan kesenangan ke nafsunya Bu, ke hatinya, seneng happy gitu, tapi jalannya batil. Kalau ibu-ibu di sini seneng ketemu temen, ya nggak Bu? Ditambah lagi seneng makan bareng, ditambah lagi pahala Allahnya berlipat ganda. Itu luar biasa kalau duduk di majelis ilmu. Salam dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bu, salawatnya sudah berapa kali satu hari Bu? Satu kali salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah balas dengan 10 kebaikan. Kita salawat 10 kali 100 kebaikan, 100 kali 1000 kebaikan. Terus semakin kita memperbanyak salawat, maka Allah akan senantiasa memberikan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya salawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sore ini saya ingin menjelaskan tentang berdagang. Cara berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin karena saya nanya juga materinya maunya apa gitu. Materinya tentang berdagang. Ya udah berdagang karena memang sekarang ini di mana-mana ya orang pada berdagang gitu Bu. Bahkan kalau zaman dulu Bu, satu kampung itu mungkin yang punya warung satu aja gitu. Kalau sekarang
Di setiap rumah mungkin satu RT berderet atau semua rumah bahkan pada berdagang semua. Itu zaman sekarang Bu. Itu makanya kan penting banget. Bagaimana sih cara berdagang ala Rasulullah? Mau tahu nggak Bu? Yang pertama itu kalau kita mau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau kita berdagang harus menjual barang yang berkualitas baik. Ya Bu, itu barangnya harus berkualitas baik. Itu penting banget Bu. Sekarang saking banyaknya pedagang, saingannya pun ketat, akhirnya paling murah ngejualnya, tapi yang dijual ternyata mengandung penyakit banyak Bu. Bahkan saya ngelihat itu diinvestigasi, itu berdagang ya, jadi dibuat macam-macam lah, kayak ada pengawetnya segala macam gitu, biar harganya jauh lebih murah. Jual madunya madu palsu, ada yang begitu Bu. Makanya kalau berjualan harus barangnya berkualitas bagus. Jangan sampai kita berjualan kualitasnya jelek tapi kita kasih taunya kualitasnya bagus Bu. Saya pernah menemukan Bu ya menemukan adalah di online gitu ya. Saya itu pengen beli mukena gitu, mukena yang sangat tipis, bukan zaman sekarang ya, bukan mukena model baru sekarang, bukan model dulu yang tipis biar enak buat dibawa-bawa gitu. Kalau melihat harganya murah seperti itu, kalau lagi diskon masih normal. Ternyata apa? Yang datang bukan mukena tapi celana dalam pendek. Itu. Makanya itu gak boleh berdagang seperti itu. Gak boleh ya. Jadi bilangnya ini di iklannya, di gambarnya mukena gitu kan. Yang datang celana pendek gitu. Jadi itu ya. Jadi berdagang itu harus menjual barang yang berkualitas baik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri gitu kan, kalau ada barang yang cacat Bu, Rasul itu ngomong Bu ke penjualnya, ke pembelinya, ini maaf Mas gitu, ini barangnya udah agak rusak gitu. Itu Rasulullah jujur, pedagang yang jujur. Rasulullah itu tidak mau menyembunyikan gitu. Kalau di sini kan kadang dianggapnya sepele ya. Biasanya di pasar-pasar gitu kadang-kadang ini dari sananya harganya itu mahal gitu. Saya tuh ngambil keuntungan paling cuma 10.000, padahal mah ngambil keuntungan 50.000. Itu gak boleh, dianggapnya sepele gitu. Itu bohong gitu. Nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah pedagang itu. Bahkan nanti dibangkitkannya itu pedagang itu hina Bu, kecuali pedagang yang benar. Kan sekarang banyak yang kayak gitu. Dan yang kedua adalah sabar Bu, tidak mudah putus asa. Kalau misalkan ada yang baru berjualan, ya sabar. Jangan ini baru jualan sehari gak laris, besok gak mau jualan lagi gitu. Padahal ya terus aja berjualan, sabar. Jangan sampai kita putus asa. Tapi kita jualan juga harus melihat gitu Bu, melihat di sini misalkan kebutuhannya apa lebih dominannya. Ya itu. Jadi harus sabar. Rasulullah itu sabar Bu, istiqomah, kontinu kalau misalkan jualan itu, tidak putus asa. Ya mungkin diterapkannya rada berat gitu. Kalau udah nggak laku, aduh udah deh, apalagi jual makanannya Bu, dimakan lagi sama keluarga, ya kan? Ya udah terus aja gitu, tingkatkan kualitas rasanya gitu kalau memang di makanan itu. Yang ketiga adalah selalu bersikap jujur ya Bu. Nabi itu sangat jujur Bu kalau dalam berdagang. Kalau nimbang ya kalau sekilo ya sekilo gitu tuh. Kadang-kadang ada yang mungkin pedagang yang dibilangin masih kilo tapi dikurangi 10 on gitu misalkan. Ada yang seperti itu. Gak boleh Bu. Kalau Nabi jujur, ini sekilonya harganya 20.000 misalkan. Ya betul sekilo. Tapi mungkin ada pedagang yang curang, bilangnya sekilo, ternyata
bukan sekilo gitu. Dikurangi 8 on, sama aja dikurangi juga Bu. Walaupun sedikit, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Bahkan Allah mengancam di dalam Quran surat Al-Mutaffifin yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi setiap orang yang curang. Kalau jadi pembeli pengennya dilebihin, banyakin dong gitu kan. Kalau jadi penjual, kalau nimbang dikurangin gitu Bu. Ya tadi kasusnya bilangnya sekilo harga 20.000 tapi dikurangi 10 ons misalkan begitu. Atau jadi pembeli pengen minta nambahnya berlebihan gitu. Udah tahu kalau harga sembako mah keuntungannya sedikit. Paling ibu-ibu tuh misalkan jualan mengambil keuntungannya cuma 1.000 gitu misalkan atau 500 rupiah. Kitanya beneran nawarnya. Ini harganya berapa ini bala-bala gitu misalkan. Harga bala-balanya ini 5.004. Udah sih 5.006 aja gitu kan. Itu gak boleh ya Bu, kasihan gitu ya. Kita harus menyesuaikan. Makanya kalau yang keuntungannya sedikit sebaiknya jangan nawar lah, kecuali mungkin yang lebih ke pakaian kan gitu ya. Kalau makanan kan paling ngambil keuntungan juga kan sedikit ya Bu, gak besar gitu. Dan yang keempat adalah mengambil untung dengan jumlah wajar. Jangan terlalu besar Bu, jumlahnya wajar ngambil keuntungan Bu. Ngambil keuntungannya jumlahnya wajar, sedang gitu kan. Pembeli juga ridho kan, seneng. Ridho tuh seneng gitu. Di sana mah jualan mie ayamnya murah, enak lagi. Kan seneng pembelinya. Ya enggak Bu? Ketika pembelinya seneng, lah udah kemana-mana. Apalagi perempuan sukanya mie ayam sama bakso. Lagi ngobrol sama teman-temannya, tahu nggak, mie ayam bakso paling enak itu di sana, udah murah, enak, penjualnya juga ramah, nggak judes gitu. Itu Bu, itu penting banget itu Bu. Ya, jadi mengambil keuntungan itu jumlahnya wajar, jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede nanti lama-lama ya mungkin pertama malah laris gitu kan. Ternyata ada warung baru lebih murah, lah udah ditinggalin. Kecuali warungnya mungkin ya di komplek ini, misalkan sekomplek BCA ini warungnya cuma satu, mungkin harga mahal juga mungkin dibeli ya Bu kalau darurat. Tapi kayaknya kalau mau belanja banyak lebih pilih di pasar aja. Walaupun perjalanannya membutuhkan waktu 20 menit gitu. Kayak gitu, paling untuk darurat saja gitu. Biasanya gitu. Apalagi kalau sekarang pesaing bisnisnya banyak ya Bu. Jadi ngambil keuntungan yang sangat wajar. Tapi ngambil keuntungannya jangan untuk menyaingi, nggak boleh. Nanti menjatuhkan bisnis atau dagangan orang. Itu jadi ada etika-etikanya dalam berdagang. Misalkan Bu gini, tetangga saya contohnya jualan mie ayam, saya juga jualan mie ayam. Itu saya penjual kedua gitu, dia awalan duluan. Tapi saya jual mie ayamnya sebenarnya boleh-boleh aja, kan rezeki itu kan udah Allah yang ngatur. Tapi sayanya punya, ini dianggapnya nih saingan. Tetangga saya jual mie ayamnya misalkan 12.000, saya jualnya 9.000. Akhirnya sepi, tetangga saya yang nggak laris tadinya malaris. Itu menjatuhkan, nggak boleh. Kalau mau jualan ya harganya sama aja gitu, paling dikasih topping gitu. Misalkan tetap sama harganya 12.000, tapi ada topping tambahan misalkan biar agak beda. Misalkan ada toppingnya sosis, ada ceker. Tetangga kita mah nggak ada, bener-bener nggak ada topping-toppingan gitu. Kita kasih topping 15 gitu. Jangan sampai kayak gitu Bu. Nanti tetangga kitanya yang tadinya laris, akhirnya dia nggak laris. Akhirnya dagangannya gulung tikar.
kitanya yang maju. Sekarang udah maju, udah pada banyak pelanggannya, dinaikin harganya 12.000. Itu nggak boleh ya. Dan yang kelima adalah bangun personal branding dengan baik. Apa maksudnya, Bu? Personal branding ini, Bu, personal branding itu adalah sifat-sifat yang baik, ya Bu. Kitanya jujur, sifatnya apalagi soleh gitu kan, dan dapat dipercaya. Jujur, soleh, dan dapat dipercaya. Personal branding, ya. Ngomongnya juga ketika berdagang nggak boleh ketus, Bu. Coba gimana sih, Bu, kalau kita beli-belian itu yang ngelayanin ketus? Udah tuh ya, misalkan mau beli gitu, mau beli sayur atau apa, yang dikeluarin sayurnya yang ini, yang lama gitu, yang kemarin, yang barunya masih di plastik. Ya kan pembeli kan katanya raja, emang bener aja gitu kan. Boleh memilih dong gitu kan yang bagus-bagus. Dan memang penjual juga kalau mau mendagangkan sesuatu ya harus yang bagus-bagus dikeluarin. Jangan ini yang bagus-bagus disimpan dulu, yang lama yang bekas kemarin ya itu diambil. Ketus ya udah itu nggak boleh, Bu. Ya silakan aja sih, tapi itu tadi efeknya nanti nggak ada yang mau beli lagi. Nanti kan ibu-ibu kan biasa, ibu-ibu kan orang yang paling banyak belanja ya, Bu. Kita beli sayur atau beli apa, bakso, mie ayam, penjualnya ketus, udah tuh besoknya lagi nggak mau di situ soalnya ketus gitu kan, ya nggak, Bu? Di sebelahnya ada penjual sayur yang lemah lembut gitu, sopan gitu. Ya ini sopan gitu. Enak lagi ngelayaninnya, baik gitu kan. Iya, Bu. Nabi Muhammad SAW itu ramah, Bu. Kalau berjualan tuh ramah. Enggak berjualan mamukannya, aduh. Gimana sih kalau berjualan, Bu? Harusnya kalau berjualan tuh, ayo Bu mau beli apa gitu kan. Ini Bu habis ya, ini berjualan manyun aja. Itu tuh. Takut diutangin. Ya kalau diutangin ya jangan, ya nggak mesti manyun dong, Bu. Justru itu akan membuat pelanggan kita jadi nggak mau beli lagi. Soklah kita kembali kepada diri kita lah, Bu. Kalau kita belanja, pelayannya ketus, kitanya di rumahnya habis dimarahin atau habis debat sama suami. Pas beli sayur ketus, gimana perasaan kita? Kita ikut tersulut emosi bisa-bisa kan? Itu namanya ya, makanya itu tetap harus wajahnya ceria gitu. Ya wajah nggak mesti cengengesan aja, enggak, Bu. Wajah ceria gitu. Wajah ceria itu nggak mesti nyengir aja, enggak, Bu. Wajahnya ceria gitu. Ya, jadi membangun personal branding itu sangat perlu. Sikapnya baik, solid, jujur. Wah itu, Bu. Kalau ngikutin marketingnya Rasulullah SAW, insya Allah, Bu, sukses menjadi pengusaha yang sukses gitu ya. Dan yang keenam tuh tadi bersikap ramah tuh, sopan pada pelanggan gitu kan. Nabi itu tidak pernah membeda-bedakan kepada konsumen, Bu. Nabi itu ya pokoknya nggak membedakan dari jenis usianya atau misalkan jenis kelaminnya atau status sosialnya, disamain. Jangan ini mah kadang-kadang ya, mungkin ada, nggak tahu di sini mah nggak ada ya, mungkin nggak tahu di mana gitu kan. Yang beli itu orang yang paling kaya gitu di sini. Kita mukanya ceria. Iya, Bu, beli apa, Bu? Ya silahkan, Bu. Pokoknya ceria banget. Ya, barang yang beli itu adalah orang yang paling miskin di kampung kita. Kita sudah langsung nekuk aja mukanya, manyun gitu. Mau beli apa? Oh ini, itu harganya mahal. Kebeli nggak kamu? Masya Allah.
Jangan begitu ya Bu. Nabi itu tidak pernah membedakan dari jenis kelamin, sosialnya itu nggak pernah membedakan. Semuanya diperlakukan sama, ramah. Makanya banyak yang suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suka dengan akhlaknya. Dan yang ketujuh adalah pilih strategi marketing yang tepat Bu ya. Jadi harus rajin jalin silaturahmi Bu. Mau pengen berdagang di rumah aja, nggak mau bersosialisasi. Iya harus banyak bersilaturahmi ya. Tapi ya itu kita harus tahu waktu bersilaturahmi itu. Semua dalam Islam itu ada etikanya Bu. Kita mau menawarkan produk, kita harus tahu waktu dalam Islam itu. Jangan ini mah habis zuhur, habis isya, sebelum subuh, itu 3 waktu yang memang wajib izin Bu. Kalau kita mau berkunjung ke rumah saudara, walaupun termasuk saudara kandung kita Bu, karena dia sudah menikah misalkan, 3 waktu ini wajib izin. Anak aja mau masuk ke kamar orang tuanya, 3 waktu ini harus izin. Sebelum subuh, habis zuhur, sama habis isya. Begitupun kita Bu, mau bertamu ke teman, sekalipun itu teman dekat, apalagi kan udah punya suami, izin. Misalkan Mbak, saya mau ke rumah ya nanti habis zuhur jam 2. Oh iya boleh ditunggu, itu maksudnya. Jangan ini mah habis zuhur langsung aja ke rumahnya. Di rumahnya mungkin namanya udah punya suami, mungkin lagi mesra-mesraan gitu kan. Ya kan bisa jadi, gak ada yang tahu Bu. Ya, bisa jadi. Atau lagi apa gitu, mungkin lagi berdebat atau apa, sehingga memunculkan bad mood gitu misalkan. Ya makanya penting 3 waktu ini wajib izin. Ya mau lah saya mau promoin gitu kan dagangan saya gitu kan, mau datang aja lah ke rumahnya biar langsung ngerti gitu. Itu 3 waktu ini wajib izin, termasuk anak Bu ya. Jangan sampai main sembarangan masuk ke dalam kamar orang tuanya, karena orang tuanya mungkin lagi beraktivitas gitu, yang memang tidak boleh dilihat oleh anak-anaknya gitu ya Bu. Jadi itu harus memperbanyak silaturahmi dan harus melihat juga gitu Bu, kira-kira jualan yang tepat apa di kampung ini misalkan, di desa ini gitu kan, di lingkungan ini yang tepat kira-kira jualan apa, harus tahu Bu. Biasanya masyarakat lebih sukanya, lebih butuhnya ke sembako. Nah kita jualannya misalkan jualan besi misal ya, yang nggak tepat Bu. Makanya kalau jualan harus lihat marketingnya, market pasarnya yang di lingkungan kita aja. Kalau memang seandainya kita jualannya di lingkungan kita, di kampung kita, di desa kita gitu kan, atau lingkungan perumahan ini gitu misalkan, marketingnya seperti apa begitu. Jadi harus dilihat gitu Bu. Itu tadi ya. Dan yang selanjutnya adalah tentang keuntungan berdagang ala Rasulullah gitu. Tadi cara berdagangnya, keuntungan berdagang ala Rasulullah itu. Makanya keuntungannya Rasulullah itu ya, mendapatkan keuntungan dari berdagang itu adalah berkah. Kenapa? Mendapatkan kelancaran rezeki. Lancar Bu rezekinya Rasulullah itu. Kenapa? Karena yaitu bersikap jujur, baik gitu kan. Pelayanannya juga kualitasnya bagus, tentunya juga rajin bersedekah gitu kan. Jadi lancar rezekinya Bu. Karena Rasulullah SAW itu berdagang itu tujuannya bukan untuk memperkaya Bu, tapi berdagang itu untuk dakwah, untuk agama Allah, untuk menolong agama Allah, untuk bisa berzakat, untuk bisa memperbanyak bersedekah. Makanya wajar Bu, sahabat-sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah pedagang Bu, ahli sedekah Bu. Apa yang terjadi? Bukannya makin bangkrut, tapi makin kaya. Makanya gitu. Itu Abdurrahman bin Auf ya, Abdurrahman bin Auf. Ada lagi salah satu sahabat
bersama. Jadi ada sahabat yang dia punya perkebunan kurma, karena di Mekah itu kan bahan makanan pokoknya kurma. Itu kurmanya itu kan banyak itu, sampai 100 pohonan gitu. Tapi dia itu ahli sedekah. Ketika panen, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, silahkan masuk ke kebunnya, ngambil gitu, suruh ngambil kurmanya. Apa yang terjadi? Nggak habis-habis, malah kurmanya semakin berbuah banyak, semakin lebat. Itu Bu, makanya berdagang ala Rasulullah itu biar rezekinya lancar, biar berkah. Jangan sampai kita orientasinya adalah untuk menjadi orang kaya. Kalau orientasinya tujuannya untuk menjadi orang kaya Bu, ketika diminta zakat, diminta sedekah, pelit Bu, nggak mau. Ya, makanya kalau tujuannya adalah biar saya bisa bersedekah, biar saya bisa menolong agama Allah, biar saya bisa berzakat, biar saya bisa mendapatkan pahala berlipat ganda daripada harta yang saya dapatkan. Ya Bu, karena harta yang kita dapatkan ketika di dunia disimpan pelit kitanya Bu, nanti di akhirat itu harta kita akan dikalungkan ke kita menjadi ular yang akan menggerogoti kita nanti di akhirat. Makanya itu Bu, harus seimbang antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kita pengen bahagia di dunia, tapi kita juga pengen bahagia di akhirat. Makanya yaitu tadi, jangan sampai kita benar-benar tujuannya adalah untuk menjadi orang kaya, justru pengen menjadi ahli sedekah. Justru dengan harta kita pahalanya dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat nantinya di akhirat. Begitu ya Bu. Dan keuntungan berdagang ala Rasulullah itu adalah penghasilannya itu lebih berkah. Kenapa? Karena yaitu Rasulullah itu berdagangnya itu hanya mengharap ridho Allah Bu. Gitu. Tanda-tanda berkah itu Bu, apa Bu? Yang pertama, berapapun pemasukannya, berapapun pendapatannya, hasil dagang, hati kitanya bersyukur, alhamdulillah. Enggak stres Bu. Kalau kita stres, misalkan sehari ini kita untungnya cuma 20.000, kita stres, itu berarti belum berkah. Tapi kalau kita ya alhamdulillah dapat 20.000, semoga nanti Allah tambah rezekinya. Ya Allah berkahilah rezeki hamba ya Allah gitu. Itu tandanya Bu, kalau penghasilan kita ini berkah. Yang kedua adalah memiliki selalu pemiliknya itu gitu kan, pemilik harta yang penjual itu rasa keinginan pengen beramal itu terus gitu. Dapat keuntungan 20.000 sehari dikumpulin dalam 1 bulan. Misalkan kalau 30 hari berarti 600.000, 50.000-nya saya sedekahin deh gitu. Jadi pikirannya tuh pengennya beramal aja gitu. Atau ada kan sedekah subuh gitu, jadi punya keuntungan 20.000, saya mau naruh lah sedekah subuh 2.000. Jadi pikirannya pengennya beramal aja. Kayaknya rugi kalau nggak beramal. Kalau saya, uang yang saya dapatkan dari berdagang hanya untuk hura-hura, hanya untuk makan, terus jadi masuk ke dalam perut, jadi kotoran, hanya untuk itu. Untuk amal saya di akhiratnya apa gitu. Jadi selalu mencari cara supaya bisa beramal gitu, dengan keuntungan seberapapun gitu. Itu ya Bu. Yang ketiga tandanya kalau penghasilan kita ini berkah adalah keluarga jadi lebih harmonis Bu. Keluarga lebih bertakwa kepada Allah, lebih semangat ibadahnya gitu kan. Itu tandanya kalau penghasilan berkah. Dan yang ketiga adalah dipercaya konsumen gitu. Makanya Rasulullah itu keuntungannya ya luar biasa berkah. Karena yang dipercaya konsumen itu ada sebab Bu. Nggak mungkin dipercaya sama konsumen kitanya
bukan sebab karena kita jujur, nggak mungkin ya Bu. Justru dipercaya konsumen karena tahu konsumennya itu, si ini mah Ahmad mah dia mah jujur, dia mah solih, dia mah waktu sholat tiba juga kalau lagi dagang pun dia tinggal, terus sopan, baik, lagi ramah gitu. Itu Bu ya, nanti insya Allah itu penghasilannya akan berkah gitu, karena memang jualannya didasarkan dengan kejujuran gitu. Dan hati juga lebih tenang Bu kalau misalkan kita mengikuti keuntungan ala Rasulullah gitu kan. Ya, hati lebih tenang. Kenapa? Karena ya kita bisnisnya nggak curang gitu. Yang kita jual ya betul gitu, apa adanya. Kita jual bubur kacang hijau pakai gula putih enggak? Iya, pakai gula putih bener, bukan pakai gula apa itu sodium ya, bukan itu. Tapi memang betul pakai gula putih gitu. Atau misalkan jual jus, ini pakai gula merah ya? Iya, pakai gula merah, bener pakai gula merah, bukan pakai gula putih yang dikasih merah-merah itu ya, gula merah dikit, gula putih yang banyak gitu. Itu kan sudah menipu gitu, nggak tenang. Walaupun hatinya tenang biasa aja gitu kan, nanti di akhirat ya Bu bertanggung jawab begitu ya Bu. Itu termasuk penghasilan berkah ala Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan yang dilarang oleh Nabi itu tadi ya, kalau berdagang yang dilarang oleh Nabi itu kita menganggap orang lain yang berdagang itu sebagai pesaing kita. Tadi ya Bu, orang lain jual mie ayam 12.000, kita jual mie ayam juga. Orang lainnya itu tetangga juga dekat gitu, kita jual mie ayam harganya 9.000. Akhirnya tetangga kita yang jual 12.000, akhirnya dia gulung tikar. Itu nggak boleh. Kalau mau jual tetap 12.000, paling ada bedaan. Apa bedanya? Kasih topping ceker gitu, kasih topping bakso yang memang betul-betul memang mie ayam tapi ada bedanya gitu. Jangan sampai mematikan bisnis orang, nggak boleh, nantinya nggak berkah Bu gitu ya Bu. Jadi itu berdagangnya ala Rasulullah SAW. Yang nggak boleh Bu, yang nggak boleh itu transaksi yang nggak boleh. Perdagang misalkan kita butuh mau buka sembako, butuh uang 300 juta, ambil ke bank, itu kan riba, nggak boleh Bu. Banyak yang gulung tikar gara-gara nggak kebayar, utang 300 juta, buka warung sembako, ternyata konsumennya sedikit, nggak balik modal pun nggak balik, gimana keuntungan gitu, akhirnya gulung tikar. Ada yang kayak gitu Bu ya, makanya jauhi. Terus perjudian, sekarang tuh banyak kan judi online, itu nggak boleh Bu ya, transaksi yang tidak dibolehkan ya. Terus transaksi yang mengandung penganiayaan gitu Bu, itu nggak boleh. Itu nggak boleh jualan. Misalkan ada kan yang jualan ada kandungan-kandungan yang borak kayak gitu, itu nggak boleh, merusak tubuh gitu Bu. Kita bilangnya, ini tanpa pengawet, ternyata ada pengawetnya, itu nggak boleh ya. Supaya berkah Bu, kalau dipikir-pikir mah Bu, perjalanan kita ini cuma sebentar Bu. Kita hidup di dunia nih Bu ya, hidup di dunia itu misalkan Allah kasih jatah 60 tahun, kita dikasih jatah 60 tahun sama Allah. Terus kita meninggal di alam barzah. Di alam barzah bisa lebih daripada 60 tahun menunggu hari kiamat. Belum lagi di padang mahsyarnya. Ya, di padang mahsyar itu kita menunggu keputusan Allah 50.000 tahun Bu. Belum lagi setelah di padang mahsyar kita ditimbang yaumil mizan. Kita mendapatkan kitabnya dari depan, dari belakang, atau dari tangan kanan, atau dari tangan kiri. Kalau kita mendapatkan kitabnya dari depan, alhamdulillah, kita akan dipermudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi kalau kita mendapatkan kitabnya di belakang, udah ngejerit. Karena apa? Ketika kita melewati jembatan yang sudah dibentangkan oleh Allah, yang katanya jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih tajam daripada pedang dan terdapat pengait-pengait besi di sana, kita akan melewatinya Bu.
kita akan nyebrang di situ. Ada yang baru nyebrang langsung terjatuh, ada yang nyebrang tertatih-tatih sampai berdarah-darah. Ya gimana nggak berdarah-darah Bu? Kita nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak ada alas di tubuh kita. Kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang tertatih-tatih tapi nyampe ke depan pintu surga, tapi berdarah-darah ada yang seperti petir baru nyebrang gitu kan, udah langsung berada di depan pintu surga. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya Bu, setiap perbuatan kita di dunia, sekecil apapun itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bahkan bisikan hati pun Bu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Ya, di hati kita benci sama orang itu, benci banget sama orang itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kita ini di dalam tubuh kita ini Bu, kalau kita berbuat curang, kalau kita berbuat jujur, kalau kita berbuat benar, itu ada yang namanya tulang ekor. Tulang ekor itu Bu, CCTV kita Bu. Tulang ekor itu adalah yang akan nanti Allah membangkitkan kita dari alam kubur itu lewat tulang ekor itu. Karena tulang ekor itu tidak akan pernah hancur. Dan sudah diteliti oleh para ilmuwan, meneliti tulang ekor yang ada di binatang, dibakar dulu sampai hitam, dihancurin gitu kan, blender gitu kan sampai hancur. Tulang ekor itu diteliti, tulang ekor hewan, ternyata zat-zat yang ada di tulang ekor itu masih hidup gitu, masih bisa untuk memberikan kehidupan gitu. Itu pakai penelitian Bu. Makanya tulang ekor ibu semuanya termasuk saya itu CCTV-nya Bu. Jadi gak bisa nolak Bu. Nanti ketika di akhirat mulut kita dikunci. Yang akan menjadi saksi adalah semua anggota tubuh kita. Tangan kita dulu mencuri, kita menyatakan itu. Kita dulu jadi pedagang yang nggak jujur, akan menjadi saksi semuanya, terekam di CCTV yang namanya tulang ekor. Makanya dalam keterangan Bu, di dalam keterangan tentang perjalanan di padang mahsyar itu menyatakan bahwa kalau kita ini berbuat baik, beramal sholih, maka tulang ekor itu akan semakin putih dan bersih katanya gitu. Tapi kalau kita berbuat buruk, berbuat curang, jadi pedagang itu curang, niatnya untuk menyaingi, bukan untuk mencari ridha Allah, maka tulang ekor itu akan semakin hitam. Itulah CCTV kita yang akan menjadi saksi nanti di akhirat ya. Makanya kalau kita mau berlaku curang, ingat akhirat ya. Kalau kita mau berlaku curang, ingat, oh iya ya, saya nanti bakalan mati sendirian gitu kan, nggak ada yang nemenin saya gitu. Di alam barzah siapa yang nemenin Bu? Nggak ada Bu. Makanya kadang kita ini kan diperintahkan untuk selalu bertafakur Bu, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita boleh memikirkan, kalau saya nanti mati di dalam kubur, bayangin kalau mati lampu. Mati lampu gak ada lilin sama sekali, gak ada cahaya, gelap total, gak ada cahaya HP, gak ada. Itu sendirian di dalam kamar, gak ada yang bisa kita nyalain. Kita bayangin aja di alam barzah seperti itu, gelap gitu ya. Yang akan menjadi teman kita siapa? Amal solih. Ketika kita amal solihnya bagus, baik, insya Allah itu akan menjadi penerang di alam barzah nanti. Ya Bu, karena kita kan nggak tahu umur kita Bu. Kalaupun dikasih 70 tahun, 60 tahun tetap sebentar Bu, dibandingkan perjalanan di akhirat di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya, lama Bu. Masuk neraka ada yang mendapatkan siksaan 1 juta tahun, ada yang 1 miliar tahun, ada yang sampai triliunan tahun, bahkan ada yang sampai abadi masuk ke dalam neraka. Makanya itu, saya kalau udah ingat urusan akhirat itu kayaknya aduh deh. Yang saya inginkan cuma satu Bu, seorang muslim, bukan hanya saya saja. Semua orang muslim pasti menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya jangan sampai telat satu
sekalipun membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan pernah ditinggalkan doa itu, Bu, dan harus disesuaikan dengan perbuatan kita, Bu. Kalau kita mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, mendapatkan keuntungan, jangan sampai kita lupa sisihkan untuk sedekah, untuk zakat, ya Bu. Karena berdagang juga, kalau kita dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan 55 gram emas setara itu, maka kita wajib zakat. Ada nggak, Bu? Dalam 1 tahun keuntungannya setara dengan 85 gram emas. Dalam 1 tahun, kalau sudah nyampe wajib zakat cuma 2,5%, Bu. 2,5% saja. Itu. Peternakan juga ada zakatnya, Bu. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat harta. Peternakan ada juga zakatnya, ya. Emas ya ada nggak ibu punya emas 85 gram? Ada. Kalau ada, udah sampai 1 tahun wajib zakat 2,5% saja. Bambang ada, Bu. Mas Bambang ada. Ya, itu ada batasannya. Tapi kalau misalkan cuma 20 gram belum ada kewajiban zakat. Tapi kalau sedekah silahkan. Karena sedekah itu sebenarnya bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Makanya di dalam hadis Nabi, sedekah itu adalah sebagai penolak bala buat kita. Ya enggak, Bu? Berarti yang butuh siapa? Allah apa kita? Kita yang butuh, Bu. Ya, nanti kalau udah hari kiamat, katanya kan nanti semua orang itu pada kaya semua, nggak ada yang mau menerima zakat, nggak ada yang mau menerima sedekah. Pung ibu-ibu masih bisa diberikan kesempatan untuk bersedekah, banyakin bersedekah. Gitu ya, Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.